Gini, kali ini aku mau cerita suatu kisah yang dialami oleh seseorang nyata banget berdasarkan pengalaman hidupnya dia. Aku ceritain ya. Yang cerita ini bilang, dulu kisah ini terjadi ketika dia pindah kerja ke Kalimantan Timur. Dia bilang waktu itu dia baru lulus kuliah, polos, idealis, dan yang paling penting dia sama sekali nggak percaya sama hal-hal begituan. Nggak percaya, ngulangin, nggak percaya sama hal-hal begituan yang sifatnya mistis, hantu, horor, nggak percaya. Buat dia itu semua cuma sugesti. Nah, dia itu pindah ke sebuah kantor di Kalimantan Timur ini. Kantornya tuh bukan kantor biasa, tapi bangunan tua yang dibuat jadi kantor. Luas, sepi, dan kalau malam, sunyinya beda. Di depan ada ruangan kerja, beberapa kamar kecil dalam satu ruangan besar. Terus ada pintu penghubung di bagian tengah rumah itu. Dan pintu itu yang kalau dibuka bunyinya panjang. Kayak gitu. Paham ya, kayak pintu yang seret kurang pelumas yang kata dia selalu bikin risih setiap kali ada orang yang keluar masuk dari pintu itu. Sampai satu malam dia lembur nih sendirian di ruangan itu. Bener-bener sendirian. Cuman ada satu penjaga di pos depan jauh dari ruangannya. Saat itu sudah agak subuh, sekitar pukul 3 atau 4 dini hari. Dan karena capek, akhirnya dia rebahan di sofa panjang di ruang tamu. Sebelum merem, dia sempat lihat keluar, set gitu. Ah, penjaga masih ada, masih duduk, diem. Gak lama, dia ketiduran. Atau kira-kira setengah-setengah tidur. Dan di situ semuanya dimulai. Tiba-tiba saat dia lagi tidur di sofa panjang itu, dia ngerasa di bagian kepalanya itu ditekan. Jadi kayak ini bantal terus tidur kayak gitu, kayak di gitu. Tapi makin lama ini makin ditekan makin dalam, set gitu. Dan dia ngerasa seperti ada yang nundukin kepalanya, dia kayak tidur terus gitu, ditunduk-tundukin gitu kepalanya. Sampai sofanya tuh makin mendelap ke dalam, set gitu. Padahal itu pakai sofa dari bahan kayu yang kayaknya nggak mungkin amblas ya, karena kan pakai bahan kayu. Dan dalam kondisi setengah sadar, pandangannya masih buram, dia lihat ada sosok perempuan deket banget, tepat di depan wajahnya dia. Cuma setengah badan yang kelihatan. Jadi dia ngelihat perempuan itu kulitnya kekuningan pucat, rambut sebahu, agak pirang, pakai baju hijau muda. Dan yang bikin merinding, itu sosok perempuan itu nggak diem. Dia goyang pelan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan ke kanan lagi. Kebayang ya? Cuy, aing merinding gue. Kayak nontonin dia lagi tidur gitu. Dia setengah-setengah sadar gitu. Dan setengah-setengah sadar tuh dia mikir, oh mungkin ini si penjaga mau bangunin dia. Terus dia ya udahlah tidur lagi gitu. Terus tidur lagi, set, cuek aja dia tidur lagi. Terus tiba-tiba dia kayak tersadar kayak tek gitu. Tapi kan nggak mungkin ya, nggak mungkin penjaga sosok perempuan. Terus cara ngebangunin itu kayak gitu, yang kepalanya itu digencet itu nggak mungkin kan. Minimal kalau ngebangunin kan kayak pak bangun, pak bangun gitu nggak sih gitu. Nah pas dia udah sadar gitu, kalau penjaga nggak mungkin membangunkan dengan cara demikian, tiba-tiba itu dia tersadar kalau di hari itu nggak ada orang yang masuk dari pintu itu. Karena kan setiap kali ada orang yang lewat dari pintu itu kan bunyinya kayak ngik gitu. Nah dia inget saat itu ketika dia masih setengah-setengah tidur tuh nggak ada orang yang bangun gitu. Dan yang paling bikin dia bener-bener melek sadar banget itu ketika tiba-tiba si yang sofanya itu tuh udah nggak amblas lagi, tiba-tiba naik kayak set 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 gitu, kayak ada orang yang habis pergi dari sisinya dia gitu. Nah terus si orang ini tuh merasa ketika itu sofanya pelan-pelan naik ke atas, dia merasa seperti ada beban yang baru aja dilepas di depannya dia. Nah pas dia udah buka mata banget, dia sadar di situ tuh nggak ada siapa-siapa,
kosong, sepi, dan pintu tuh dalam keadaan tertutup dan nggak pernah bunyi. Pas dia nengok keluar, dia tuh tersadar bahwa penjaganya itu nggak berpindah tempat duduk, masih di situ-situ aja gitu. Dan ketika dia ngelihat jam, kayak jam berapa sih gitu? Baru jam 4-an nggak nyampe jam 5, which is itu kayak sebelum sholat azan subuh kan. Artinya dia tuh baru ketiduran tuh baru kriap-kriap itu tuh baru kayak beberapa saat doang. Jadi itu nggak lama, bukan sampai tidur yang tidur banget gitu. Nah, terus dia bingung kan, mau dibilang mimpi tapi terlalu nyata, mau dibilang nyata tapi kayak nggak masuk akal gitu loh. Nah, akhirnya dia ya udahlah, diabaikan aja, dicuekin, dia diem. Seminggu kemudian ada auditor dari Jakarta datang nih ke kantornya dia di Kalimantan Timur itu, namanya Mbak Laras. Orangnya ceria, orangnya ceplos-ceplos, nggak takut apa-apa. Dan siang itu tiba-tiba si Mbak Laras keluar dari ruangan. Terus dengan santainya dia ngomong gini ke semua orang yang ada di ruangan itu, tahu nggak, aku barusan ngeliat penunggu di rumah ini. Terus semuanya langsung nengok kayak ke Mbak Laras ya, kayak set gitu, kayak menunggu untuk Mbak Laras mau ngomong apa sih. Dan dia lanjut bahwa bilang, ada perempuan masih muda kayaknya, rambutnya sebahu, agak pirang. Nah ini, bajunya hijau muda. Aku ngeliat dia dari pantulan kaca lemari, tapi sayangnya mukanya nggak jelas. Aku merinding. Dia lihat dari pantulan kaca lemari, tapi sayangnya mukanya nggak jelas. Terus si Mbak Larsnya dengan santainya ngomong kayak, ngobrolnya kayak biasa aja, kayak nggak terjadi apa-apa. Nah ketika dia ngomong cerita itu, ini orang yang abis ngeliat mimpi-mimpi itu, nggak mimpi ya, dibilang mimpi nggak juga, dibilang nyata juga, dia nggak percaya. Dia langsung diem, kaku, nggak bisa ngomong, karena dia nggak pernah cerita kejadian itu ke siapapun. Tapi yang dilihat sama Mbak Laras itu persis sama dengan yang dia lihat subuh-subuh seminggu yang lalu. Dan sampai sekarang dia nggak bisa jawab satu pertanyaan tentang keidealisannya dia, tentang pemikiran dia bahwa kalau itu mimpi, kenapa apa yang gue lihat itu sama dengan apa yang itu si Mbak Laras lihat. Sosoknya sama, semuanya sama. Dan sejak itu dia berhenti untuk bilang kalau hal-hal begitu bukan yang gak ada. Ada. Tapi yang bikin paling serem itu bukan saat kita ngelihat mereka, tapi saat kita sadar kalau ternyata kita gak sendirian karena ada orang lain yang juga ngelihatnya. Wah, gokil.